Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat berbahagia pada saat ini oleh karena saya bisa kembali menjumpai saudara melalui program Figur. Semoga program ini senantiasa memberkati saudara karena melalui program ini kita belajar tentang junjungan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak hanya mengenal Dia sebagai Sang Juru Selamat, tetapi kita harus mengenal Dia sebagai pribadi yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, memberikan contoh bagaimana seharusnya bertindak, bagaimana seharusnya menyelesaikan persoalan, bagaimana harus mengasihi orang lain dan sebagainya. Dan saya percaya melalui program Figur ini, saudara dan saya akan senantiasa dikuatkan iman kita untuk semakin teguh mengiring Dia dan mengasihi Dia di tengah-tengah kehidupan kita. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah tulisan seperti ini. Dicari seorang karyawan untuk sebuah perusahaan multinasional. Artinya go internasional. Sepenggal iklan ini biasanya bisa kita lihat tertempel di tembok di pinggir jalan ya. Ada tembok yang kadang-kadang kosong ditempel di sana. Atau kadang-kadang juga ditempel di tiang listrik. Iklan tersebut, saudara, menawarkan lowongan pekerjaan bagi yang berminat, serta memenuhi syarat. Biasanya di bawahnya ada syarat-syarat, misalnya minimal tamatan SMU, pintar bahasa Inggris, tahu komputer, dan sebagainya. Saudara, ini berandai-andai ya. Jika iklan itu dibuat oleh Yesus, seandainya pada masa dulu bisa membuat iklan, maka tulisan iklan itu tentu akan sangat berbeda, saudara. Pasti berbeda. Kira-kira tulisannya seperti ini, saudara. Dicari seseorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Wah. Dicari seseorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus dari Nazaret. Ditambahkan lagi supaya lengkap, Yesus yang mana? Yesus dari Nazaret. Saudara, apa yang barusan saya sampaikan ini mungkin seperti lelucon ya, karena ini hanya imajinasi saja. Rasanya tidak mungkin juga Yesus akan membuat iklan seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Namun, saudara, patut kita cermati apa sebenarnya yang sedang Ia cari dari antara manusia. Saudara tahu apa yang sedang Ia cari? Dia bukan hanya mencari orang yang berdosa, saudara. Tetapi ada hal penting juga dicari dari antara kita yang sudah percaya. Atau orang yang belum percaya, dia mencari sesuatu. Dan sesuatu itu sesuatu yang sangat penting dan sangat berarti. Dan Yesus sedang mencari itu. Saudara, ada sesuatu yang kadang-kadang kita lupakan, kita abaikan. Padahal itu menjadi perhatian dari Yesus. Dan Dia ingin menemukan hal tersebut ada dalam diri setiap orang yang percaya ataupun orang yang belum mengenal Tuhan. Hal apakah itu, saudara? Mari, saya akan menceritakan kepada saudara. Dan nanti saudara akan tahu apa yang sedang dicari oleh Yesus. Saudara, suatu saat Yesus masuk ke daerah yang bernama Kapernaum yang terletak di daerah Galilea. Nah, rupanya berita tentang kedatangannya ke Kapernaum dengan sangat cepat tersebar luas. Kalau sekarang ada media, di-shooting dengan kamera, disiarkan media TV nasional, langsung tersebar luas. Misalnya Pak Jokowi datang ke daerah mana? Di daerah Kalimantan. Begitu dia masuk televisi, orang tahu, Pak Jokowi ada di Kalimantan, tersebar luas. Tapi pada masa itu tidak ada media yang seperti pada masa kini. Tetapi perhatikan, rupanya kedatangan Yesus dengan cepat diketahui oleh banyak orang dan tersebar luas. Berita kedatangannya ke Kapernaum itu tidak hanya diketahui oleh orang-orang Yahudi yang ada di kota itu, di daerah itu. Bahkan saudara, ini yang menarik. Seorang perwira Romawi juga tahu. Kita nggak tahu siapa yang memberitahu. Tapi pasti karena dia perwira, dia tak punya intel begitu ya. Punya orang-orang yang sebagai mata-mata apa yang terjadi dia tahu. Mungkin ada yang memberitahukan, wah Yesus yang terkenal itu datang ke daerah kita. Nah saudara, ini yang menarik sekarang.
perwira ini, saudara, meminta kepada tua-tua Yahudi, orang-orang yang menjadi pemuka agama dari orang-orang Yahudi, untuk apa, saudara? Untuk meminta pertolongan kepada Yesus. Nah, pertanyaannya kira-kira pertolongan apa yang diharapkan oleh perwira ini? Apakah perwira ini membutuhkan nasihat dari Yesus? Tidak, saudara. Dia pasti merasa, tidak perlu nasihat, saya punya asisten, saya punya tenaga ahli, tidak perlu nasihat tentang bagaimana mengelola daerah, bagaimana menjaga keamanan. Apakah perwira ini membutuhkan dukungan dari Yesus? Artinya dia membutuhkan dukungan agar masyarakat ini tidak berbuat kegaduhan begitulah supaya aman. Tidak juga, saudara. Nah, apa yang diminta oleh perwira ini? Rupanya perwira ini membutuhkan pertolongan bukan bagi dirinya, melainkan untuk hambanya yang sedang sakit keras dan hampir mati. Perwira ini menyuruh tua-tua Yahudi untuk menemui Yesus dan meminta pertolongan untuk menyembuhkan hambanya. Luar biasa, saudara. Tua-tua Yahudi berusaha. Ya, dia datang, karena Yesus masih di jalan, dia datang. Kemudian para tua-tua Yahudi membujuk Yesus agar berkenan memenuhi permintaan perwira ini. Tahu, saudara, apa alasan yang dipakai? Dia bilang begini. Dia kasih bilang bahwa orang yang minta pertolongan ini orang yang dermawan. Orang yang sering membantu pembangunan rumah ibadah kita atau ibadah orang Yahudi, sinagog begitu. Jadi layaklah engkau tolong. Artinya semacam bergaining, semacam cari alasan supaya Yesus mau datang. Saya percaya Yesus bukan karena itu dia datang. Tetapi dia ketika mendengar orang sakit, mendengar orang yang susah, dia selalu cepat tergerak belas kasihannya. Rupanya Yesus tidak juga banyak bertanya, namun segera mengikuti orang-orang banyak itu menuju rumah sang perwira. Tetapi ada kejadian yang menarik, saudara. Ini kan sedang menuju ke rumahnya sang perwira. Nah, ketika Yesus sedang menuju rumah perwira tersebut, beberapa sahabat dari perwira itu rupanya sudah diutus oleh perwira ini untuk menyampaikan pesan. Pesannya apa, saudara? Bukan pesannya itu nanti tolong bawa oleh-oleh. Bukan ya. Pesannya adalah agar Yesus tidak perlu lagi datang ke rumahnya. Nggak usah datang ke rumah lah. Kemudian saya ingin saudara tahu, ini isi pesan dari perwira ini. Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia akan pergi, dan berkata kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Saudara, bayangkan saja sekarang, Yesus sudah mau memenuhi permintaan dari tua-tua orang Yahudi. Dia sudah mau berjalan menuju ke rumah perwira ini, berlelah-lelah, bersama-sama beramai-ramai dengan orang banyak itu, untuk bisa sampai ke rumahnya. Saudara, di tengah jalan dicegat agar tidak datang ke rumahnya dengan alasan yang tadi, dia merasa nggak layak dan sebagainya. Karena memang apa yang disampaikan bisa masuk akal juga. Tapi dibilang saya nggak layak datang kepadamu atau engkau datang ke rumahku. Dia merasa nggak layak karena memang ini perbedaan bangsa, kita nggak tahu. Tetapi itu yang disampaikan oleh perwira ini. Nah, saudara, rupanya sang perwira ini menyamakan dirinya sebagai seorang prajurit juga. Dan Yesuslah perwiranya. Karena itu ia berkata seperti yang saya sampaikan tadi, aku nggak layak. Pokoknya perintahkan saja. Nah, rupanya perwira ini dia hanya butuh bahwa Yesus berkata saja. Dan dia bilang, pastilah hamba saya sembuh, ngomong aja lah. Bilang aja sembuh, pasti sembuh. Saudara, mendengar ini Yesus menjadi heran. Dan langsung memuji iman perwira Romawi ini dengan mengatakan, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Luar biasa, saudara. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Sekarang mulai terjawab, saudara, apa yang sedang dicari oleh Yesus dari antara kita. Dari tengah-tengah umat manusia. Dari tengah-tengah orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang percaya.
Yesus sedang mencari orang-orang yang dengan sepenuh hati, dengan segenap hati mempercayai apa yang Ia ucapkan, mempercayai Yesus, ya, mempercayai apa yang Dia firmankan. Dan Yesus sedang mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mau percaya kepadanya tanpa harus melihatnya. Seperti perwira ini. Dia nggak harus melihat Yesus kayak apa. Dia nggak harus perhatikan bagaimana dia menumpangkan tangan, bagaimana dia berdoa, nggak perlu. Yang diperlukan, Yesus, engkau berkata saja, pasti anak saya sembuh. Artinya apa? Dia percaya. Dia hanya mengatakan A, terjadi A. Dia percaya dengan kuasa Yesus. Ini yang sedang dicari oleh Yesus. Dia sedang mencari orang-orang yang mau mempercayai Dia dengan sepenuh hati. Mempercayai firman yang Ia sampaikan. Mempercayai firman yang sedang Dia ucapkan. Artinya mempercayai bahwa Dia berkuasa. Perkataannya itu berkuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang Yesus sedang cari. Kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat kita, mengakui Dialah pemimpin hidup kita, maka kita juga diminta, Dia sedang mencari di tengah-tengah kehidupan kita, apakah saya memiliki iman seperti yang dimiliki oleh perwira ini. Makanya dia katakan, iman sebesar ini iman yang sangat besar. Tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Artinya di orang Israel ini kan banyak. Ada nabi-nabi, ada orang-orang yang hebat, pemuka-pemuka agama. Tidak pernah dijumpai iman sebesar ini. Dan dia juga sedang cari iman seperti ini dari antara kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan jika ada orang yang seperti ini, memiliki iman seperti ini, maka ia pun akan berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara umat pilihanku. Kalau ada orang yang belum percaya memiliki iman seperti ini, maka dia bilang di antara umat pilihanku pun tidak ada orang yang memiliki iman sebesar ini. Dan ia memang sedang mencari orang-orang yang memiliki iman sebesar ini. Kiranya kita ada di antara orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Dan kiranya pelajaran ini memberkati kehidupan kita. Dan kita tahu sekarang apa yang Yesus sedang cari dari kehidupan kita. Tuhan memberkati. Iman pada Tuhan yang mampu, dasar dari segala sesuatu yang kuharapkan. Iman pada Tuhan yang setia, bukti dari segala sesuatu yang tak kulihat, ku percaya kepadamu, menjadi iman yang melahirkan mujizat. Bila ku bersamamu, segala perkara besar dapat ku perbuat kepadamu, menjadi iman yang melahirkan mujizat. Bila ku bersamamu, segala perkara besar dapat ku perbuat. Jika saudara rindu mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi, silahkan kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau melalui SMS ke 081 333 777 386. Saya Yohanes, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Segala perkara besar dapat ku perbuat kepadamu, menjadi iman yang melahirkan mujizat. Bila ku bersamamu, segala perkara besar dapat ku percaya kepadamu, menjadi iman yang melahirkan mujizat. Bila ku bersamamu.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.